Sobat Gaptek Saham, berjumpa lagi dengan saya Ayu di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Senin tanggal 18 April 2022, waktunya saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Nah, Bapak Ibu, kami ingin mengajak Anda lebih cerdas dalam bertrading di pasar saham. Jangan lewatkan webinar eksklusif kami dengan tema Trading Cerdas di Pasar Saham bersama Gaptek Bisa Profit dan Jasa Utama Kapital yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 10 sampai 12 WIB melalui Zoom. Pendaftarannya gratis. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi admin kami di bawah ini. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan silakan like, share, subscribe, dan komen video ini jika ada pertanyaan dari Anda. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lihat bagaimana IHSG hari ini. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, pada grafik harian nampak bahwa hari ini IHSG menguat ya Bapak Ibu. Untuk trennya masih tetap uptrend karena candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih menukik ke atas dan pada bagian bawah Ateristo juga masih berwarna hijau sampai saat ini, memberikan kita sinyal atau kode bahwa IHSG masih berpotensi naik ke harga yang lebih tinggi. Selama IHSG tidak koreksi turun dan tidak closing di bawah persen band kuning, di bawah harga 6920, maka trennya masih tetap uptrend. Demikianlah IHSG hari ini. Next kita ke ASA. Untuk ASA, pada grafik harian nampak bahwa trennya sudah confirm uptrend hari ini ya Bapak Ibu. Nah, ASA ini merupakan salah satu emiten yang kami rekomendasikan di video sebelumnya, tanggal 14 April yang lalu, di mana saat itu candlenya sudah berhasil closing di atas persen band kuning dan hari ini candlenya sudah semakin naik. Nah, saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah memilih emiten ASA karena saat ini tentunya sedang floating profit ya. Untuk target terdekat kita masih sama yaitu di 2750 dan silakan cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 2460. Demikianlah tren ASA hari ini. Next kita ke roti. Untuk roti pada grafik harian trennya juga confirm uptrend hari ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa tanggal 14 April yang lalu roti sudah confirm uptrend didukung dengan Ateristo di bagian bawah yang sudah berwarna hijau, lalu garis DO20 kuning, garis ATR Tosca, dan garis HUL-MA juga nampak menukik ke atas. Hari ini roti sudah semakin naik Bapak Ibu dibandingkan candle sebelumnya. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah memilih emiten roti karena saat ini tentu sudah floating profit. Nah, betapa enaknya jika kita memiliki GPS untuk petunjuk arah kita sehingga kita tahu Bapak Ibu, suatu emiten itu apakah sedang uptrend atau downtrend atau sedang di harga murah atau di harga yang terlalu tinggi. Untuk target terdekat kita pada roti masih sama yaitu di 1370 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 1290. Demikianlah tren roti hari ini. Next kita ke CMPP. Untuk CMPP pada grafik harian nampak bahwa trennya masih uptrend. Nah, Bapak Ibu, CMPP ini merupakan salah satu emiten yang kami rekomendasikan tanggal 14 April yang lalu, di mana saat itu candlenya bullish didukung dengan munculnya panah naik, panah biru, lalu pada bagian bawah Ateristo juga masih berwarna hijau. Nah, candle hari ini bearish Bapak Ibu. Bagi Anda yang sudah masuk pada CMPP tidak perlu cemas karena trennya masih uptrend selama candlenya belum closing di bawah persen band kuning. Direction persen band kuning masih mendongak ke atas, garis DO20 kuning, dan garis ATR Tosca juga nampak masih mengarah ke atas, memberikan kita sinyal bahwa CMPP masih ada potensi atau kekuatan untuk bisa naik ke harga yang lebih tinggi lagi.
Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada CMPP bisa cicil beli sebagian di harga saat ini di 695 dan untuk target terdekat kita yaitu di 820 serta jangan lupa cut loss apabila candlenya semakin koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 580. Demikianlah tren CMPP hari ini. Next kita ke Big Cap. Untuk Big Cap pada grafik harian nampak bahwa trennya sudah confirm downtrend ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tanggal 14 April yang lalu candlenya closing di bawah persen band kuning. Lalu pada bagian bawah Ataristo sudah berubah menjadi hitam dan candle hari ini bearish serta masih belum mampu tembus di atas persen band kuning. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah entry pada Big Cap, untuk sementara bisa di cut loss agar kerugiannya terukur. Nanti bisa masuk lagi ketika candlenya sudah closing di atas persen band kuning saat sudah confirm uptrend. Jika candlenya kembali bullish dan berhasil tembus di atas persen band kuning di atas harga 260, maka untuk Big Cap trennya kembali uptrend Bapak Ibu. Nah, demikianlah tren Big Cap hari ini. Next kita ke MGRO. Untuk MGRO pada grafik harian nampak bahwa candle hari ini sempat masuk ke area persimpangan persen band kuning atau harga murah. Dan saat ini candlenya juga masih berada di dekat persimpangan persen band kuning atau harga murah Bapak Ibu. Nah, jika saya perkecil grafiknya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk jangka panjang, MGRO ini konsisten naik ya, sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk dikoleksi. Pada bagian bawah, Ataristo juga masih berwarna hijau sampai saat ini. Lalu, direction percent band juga nampak masih menukik ke atas, garis DO20 kuning, garis ATR Tosca, dan garis Hul MA biru juga nampak mengarah ke atas, memberikan kita sinyal bahwa MGRO ada potensi, ada kekuatan untuk naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Bagi yang mau masuk pada MGRO, bisa entry di harga saat ini di 895. Untuk target terdekat kita yaitu di 915 sampai dengan 940. Dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 870. Demikianlah tren MGRO hari ini. Next kita ke CTRA. Untuk CTRA atau Ciputra Development Tbk, pada grafik harian sebelumnya trennya turun ya karena candlenya berada di bawah persen band kuning. Namun hari ini candlenya bullish dan sudah menembus di atas persen band kuning. Didukung munculnya panah naik, panah biru, dan panah hijau, serta garis Hul MA juga sudah berubah dari merah menjadi biru. Nah, apabila candle hari ini berhasil closing di atas persen band kuning, di atas harga 1000, maka besok pagi CTRA sudah confirm uptrend dan Bapak Ibu sudah boleh entry. Untuk target terdekat kita yaitu di 1045, sampai dengan 1140, serta jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 995. Demikianlah tren CTRA hari ini. Next kita ke EXCL. Untuk EXCL atau XL Axiata Tbk, pada grafik harian nampak bahwa candle hari ini sudah berhasil tembus di atas persen band kuning. Sebelumnya sudah muncul kode up berupa candle bullish, panah naik, dan Ataristo juga sudah berubah menjadi hijau sejak tanggal 13 April yang lalu. Nah, candle hari ini sudah berhasil tembus di atas persen band, namun kita tidak tahu apakah sampai penutupan nanti candlenya mampu closing di atas persen band kuning. Jika candle hari ini mampu closing di atas persen band kuning di atas harga 2790, maka besok Selasa EXCL confirm uptrend dan Anda sudah boleh entry. Untuk target terdekat kita yaitu di 3240 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 2750. Demikianlah tren EXCL hari ini. Next kita ke IMJS. Untuk IMJS atau Indomobil Multi Jasa Tbk, pada grafik harian sudah muncul kode up berupa candle bullish, panah naik, dan Ataristo di bagian bawah sudah berubah menjadi hijau. Hari ini muncul panah naik, panah biru, dan panah hijau, candlenya bullish, serta garis Hul MA juga nampak berubah dari merah menjadi biru. Untuk Ataristo bawah juga masih berwarna hijau.
Nah, bagi Bapak Ibu yang mau melakukan curi start terlebih dahulu di harga saat ini, sudah boleh entry di 410. Atau bagi Anda yang ingin menunggu trennya confirm uptrend, maka bisa melakukan beli ketika candlenya sudah closing di atas persen band kuning di atas harga 420. Untuk target terdekat kita yaitu di 460 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band di bawah harga 410. Demikianlah tren IMJS hari ini. Next kita ke INDF. Untuk INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk, pada grafik harian nampak bahwa candle hari ini berada di persimpangan persen band kuning atau harga murah. Nah, sebelumnya sudah muncul kode up sejak tanggal 1 April yang lalu dan candlenya pelan-pelan mulai naik hingga saat ini mencapai di area persimpangan persen band. Pada bagian bawah, ATR Risto masih berwarna hijau sampai saat ini, lalu garis HUL MA biru juga nampak menukik ke atas, garis ATR Tosca dan garis DO20 kuning juga nampak menukik ke atas. Bagi Anda yang mau curi start terlebih dahulu di harga saat ini, silakan bisa entry di 6125. Atau bagi Anda yang mau menunggu trennya confirm uptrend, maka bisa melakukan beli saat candlenya sudah closing di atas persen band kuning di atas harga 6180. Untuk target terdekat kita yaitu di 6570 dan jangan lupa cut loss apabila candlenya koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 6050. Demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami rekomendasikan hari ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk melakukan beli. Jangan lupa menjaga money management. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.